Bro, coba lu bayangin deh, di balik layar kemewahan yang sering kita lihat, foto-foto miliarder terpampang di sampul majalah, gaya hidup yang kayaknya nggak ada habisnya. Sebenarnya ada sesuatu yang nggak kelihatan, sebuah rahasia. Rahasia yang nggak pernah benar-benar dijelasin sama dunia modern yang super berisik ini. Dan menariknya, ini bukan soal saham, bukan soal properti, bahkan bukan juga tentang strategi bisnis yang rumit. Ini jauh lebih fundamental dari itu. Lo tahu nggak? Ada satu sumber daya yang udah lo bawa sejak lahir dan sebenarnya ini bisa jadi pembeda besar antara orang biasa sama orang yang luar biasa. Sumber daya itu namanya energi seksual. Nah, jangan buru-buru mikir aneh-aneh dulu. Gua tahu kalau dengar kata seksual, pikiran lu mungkin langsung lari ke hal-hal yang ya lu paham lah. Tapi sabar, ini lebih dalam dari sekadar itu. Karena faktanya, energi seksual itu bisa jadi bahan bakar paling kuat buat ngedorong lu ke level yang lebih tinggi. Bisa bikin lu lebih fokus, lebih disiplin, bahkan lebih produktif. Tapi di sisi lain, kalau lu salah kelola, justru energi ini bisa ngancurin potensi lu sendiri. Masalahnya bro, kita sekarang hidup di era yang memang didesain biar energi ini bocor kemana-mana. Lihat aja sekitar kita. Notifikasi nonstop, konten dewasa yang bisa diakses dalam sepersekian detik, budaya instan yang bikin orang gampang ke distract. Itu semua bukan kebetulan, itu sistem. Sistem yang bikin generasi muda makin lemah, gampang terdistraksi, gampang dikendalikan. Sekarang coba lu refleksiin. Berapa banyak energi lo yang kebuang tiap hari cuma buat kesenangan sesaat? Berapa banyak waktu lo yang lenyap cuma karena scroll tanpa arah atau nyari pelarian instan? Setiap energi yang kebuang itu sebenarnya adalah modal masa depan lo. Modal yang harusnya bisa lo pakai buat bangun bisnis, buat belajar skill baru, atau buat push diri lo lebih jauh. Tapi karena kebocoran ini lo jadi gampang capek, gampang males, gampang nunda. Dan tahu nggak, itu bukan sekadar lo pemalas. Bukan, itu namanya lo udah kena bangkrut energi. Napoleon Hill, penulis Think and Grow Rich, buku legendaris yang jadi kitabnya banyak orang sukses, bahkan ngasih satu bab khusus tentang ini. Dia nyebutnya transmutasi energi seksual. Jadi intinya gimana caranya lu bisa ngendaliin hasrat seksual terus dialihin jadi dorongan buat hal-hal produktif, buat karya, buat bisnis, buat pencapaian hidup lo. Nah, bahasa gampangnya sekarang disebut retensi air mani. Tapi jangan salah paham, ini bukan sekadar soal menahan diri nggak keluar. Nggak sesempit itu. Ini filosofi bro, ini kayak lu bikin deklarasi perang sama kelemahan lu sendiri. Lu pilih buat nggak jadi budak impuls, tapi jadi raja yang bisa ngatur arah hidup lu sendiri. Coba gua kasih analogi. Lu bayangin ada bendungan gede banget. Kalau bendungan itu bocor, airnya ya cuman jadi genangan kotoran yang nggak ada gunanya. Tapi kalau bendungan itu kuat, air yang sama bisa dialirin ke turbin, bisa jadi listrik buat satu kota. Nah, energi seksual lo itu kayak airnya. Kalau lo biarin bocor kemana-mana, ya habis gitu aja. Tapi kalau lo bisa bendung, bisa lo arahkan, itu bisa jadi bahan bakar gila-gilaan buat hidup lo. Dan ini nggak cuma mitos. Secara biologis ada hubungannya sama hormon testosteron dan dopamin. Biasanya otak lo kebiasaan dapet dopamin murahan dari kesenangan instan. Tapi kalau lo tahan, lo redirect, otak lo belajar dapat dopamin dari achievement jangka panjang. Efeknya, fokus lo jadi setajam laser, percaya diri lo naik, mental lo bening. Nah, di dunia ini sebenarnya ada dua tipe pria. Pertama, yang dikendalikan hasratnya. Hidupnya muter di siklus, nggak ada ujung. Pengen, dapet, puas sebentar, nyesel, ulang lagi. Kedua, pria yang ngendaliin hasratnya. Dia udah menangin perang di dalam dirinya sendiri, makanya dunia luar tunduk sama dia. Yang satu bangun penjara dari kebiasaan buruk, yang satunya lagi bangun imperium dari disiplin. Sejarah pun udah banyak ngasih contoh. Roma dulu hancur bukan karena kalah perang, tapi karena kebusukan dari dalam, hedonisme, pesta, moral yang ambruk. Sebaliknya, Sparta bisa jadi bangsa tangguh karena hidup mereka dibangun di atas disiplin dan kontrol diri. Sama aja sekarang, negara kuat lahir dari individu-individu yang kuat. Bahkan atlet dunia pun paham ini. Banyak dari mereka yang sengaja puasa seks sebelum pertandingan besar. Bukan klinik, tapi karena mereka ngerti pentingnya simpan energi vital itu buat performa maksimal. Para CEO di Silicon Valley juga gitu. Mereka eliminasi distraksi,
hidupnya super teratur demi fokus sama karya dan inovasi. Jadi sekarang coba lu tanya diri lu sendiri, kalau dorongan paling dasar dalam tubuh lu aja lu nggak bisa atur, gimana lu mau atur keuangan lu yang jauh lebih kompleks? Gimana lu bisa mimpin tim, perusahaan, atau bahkan keluarga kalau lu nggak bisa mimpin diri lu sendiri? Masalahnya, kebanyakan orang ngeliat energi seksual ini kayak beban, sesuatu yang harus buru-buru dibuang. Padahal justru itu modal terbesar lo, modal yang bisa lo investasikan ke kesehatan, ke pekerjaan, ke mimpi lo. Iya, kedengarannya ekstrem, tapi inget bro, dunia ini nggak ngasih reward tertinggi buat orang-orang biasa-biasa aja. Kalau lo pengen hasil yang nggak dipunya 99% orang lain, berarti lo harus berani ngelakuin hal-hal yang 99% orang itu nggak mau lakuin. Dan percayalah, ini perang, perang sunyi. Perang yang lo hadapin tiap hari di pikiran lo sendiri. Antara lo yang pengen kepuasan sekarang sama versi terbaik lo di masa depan yang lagi ngemis biar lo bertahan. Setiap keputusan kecil lo itu kayak lo lagi nyoblos suara buat salah satu dari dua versi itu. Pertanyaannya, lo mau dukung yang mana? Di awal tadi gue bilang ada kode biologis buat kekayaan. Nah, sekarang gue buka. Kode itu bukan mantra, bukan rumus ajaib. Kode itu adalah kemampuan buat ngubah energi mentah, energi seksual lo jadi emas. Jadi ide, jadi karisma, jadi daya tahan, jadi eksekusi tanpa kompromi. Lo tahu nggak musuh terbesar kekayaan lo siapa? Bukan inflasi, bukan resesi, bukan kompetitor bisnis. Musuh paling besar justru kebocoran energi kecil yang lo biarin tiap hari, tiap malam, di kamar gelap lo sendiri. Musuh terbesar lo ada di dalam celana lo dan di pikiran lo yang lemah. Setiap kali lo pilih kepuasan instan, lo sebenarnya lagi ngejual saham masa depan lo dengan harga receh. Lo tuker potensi besar dengan dividen kesenangan beberapa detik. Dan itu transaksi paling bodoh yang dilakukan jutaan pria tiap hari tanpa sadar. Sekarang ada dua jalan di depan lo. Jalan pertama, gampang, instan, tapi ujungnya biasa-biasa aja, penuh penyesalan. Jalan kedua, terjal, butuh disiplin, butuh tahan sakit, tapi ujungnya adalah puncak sukses yang nggak bisa dibayangin sama mereka yang nggak pernah naik. Dan catat, ini bukan soal jadi anti seks atau selibat selamanya. Bukan, ini soal kedaulatan. Lo jadi raja buat diri lo sendiri, bukan budak dari impuls. Lo yang pegang kendali. Mulai hari ini, coba lo pandang energi lo sebagai modal paling sakral. Jangan buang sia-sia. Akumulasikan, investasikan buat mimpi lo yang paling besar. Energi paling kreatif di semesta ada di dalam diri lo. Pertanyaan paling sederhana sekarang, lo mau pakai itu buat apa? Jawaban lo bakal nentuin segalanya.